Selanjutnya ada strategi penetapan harga psikologis, dibagi menjadi 6 cara. Yang pertama harga angka ganjil, yang kedua harga untuk lebih dari 1 unit, yang ketiga harga referensi, yang keempat harga bundel, yang kelima harga rendah setiap hari, dan yang terakhir ada harga biasa. Yang pertama penetapan harga angka ganjil. Penetapan harga ganjil di sini merupakan strategi penetapan harga dengan menggunakan angka ganjil yang sedikit di bawah jumlah seluruh dolar. Banyak pengecer percaya bahwa konsumen lebih banyak merespon positif terhadap harga ganjil seperti 4,99 US dollar dibandingkan dengan harga seluruh dolar seperti 5 dolar. 9 dan 5 adalah akhir yang paling populer angka untuk harga ganjil. Selanjutnya ada penetapan harga multi-unit atau banyak pengecer, khususnya di supermarket. Berlatih menetapkan harga beberapa unit, menetapkan harga tunggal untuk 2 unit atau lebih seperti contohnya 2 kaleng untuk 99 sen bukan 50 sen per kaleng. Khusus untuk yang sering dibeli, produk strategi ini dapat meningkatkan jumlah barang yang dijual. Pelanggan yang melihat harga tunggal dan yang pada akhirnya berharap untuk menggunakan lebih dari 1 unit produk akan membeli beberapa unit untuk menghemat uang. Selanjutnya ada penetapan harga referensi. Penetapan harga referensi berarti menetapkan harga produk dengan harga sedang level dan memposisikannya di sebuah model atau merek yang lebih mahal dengan harapan pelanggan akan menggunakan harga yang lebih tinggi sebagai harga referensi, yaitu harga perbandingan. Karena perbandingan pelanggan diharapkan melihat harga yang moderat atau menguntungkan. Selanjutnya ada harga bundle, adalah pengemasan bersama dari 2 atau lebih produk, biasanya bersifat komplementer untuk dijual dengan satu harga. Menjadi menarik untuk pelanggan, harga tunggal biasanya jauh lebih kecil daripada jumlah harga produk individu karena produknya saling melengkapi. Contoh seperti sampo dan conditioner. Pelanggan juga akan menemukan nilai kenyamanan dari membelinya bersama. Dan yang terakhir ada harga rendah setiap hari adalah menetapkan harga rendah untuk produk-produknya secara konsisten. Perusahaan yang menggunakan harga rendah setiap hari mendapat manfaat dari pengurangan biaya promosi, mengurangi kerugian dan penurunan harga yang sering, dan stabilitas yang lebih dalam penjualan. Namun pelanggan mungkin tidak mempercayai ini dan menganggap kesepakatan itu hanya pemasaran gimmick. Yang keenam ada penetapan harga sesuai kebiasaan. Dalam penetapan harga biasa, barang-barang tertentu diberi harga terutama berdasarkan dasar tradisi. Hal ini tidak biasa seperti dulu. Contoh, harga ditetapkan untuk permen dan permen karet. Selanjutnya ada strategi penetapan harga lini produk. Di sini dibagi menjadi 3 cara, ada harga kaptif, harga premium, penggarisan harga. Harga kaptif sendiri merupakan penetapan harga rendah pada produk dasar dalam lini produk, tetapi menetapkan harga barang terkait pada tingkat yang lebih tinggi. Contohnya dalam harga kaptif ada 2 contoh, yaitu pisau cukur dan tinta printer. Gagang pisau cukur dan printer umumnya dihargai cukup rendah, tetapi pisau cukur dan pengganti tinta printer biasanya sangat mahal. Lalu selanjutnya ada cara harga premium. Penetapan harga lebih tinggi pada produk berkualitas tinggi atau produk multiguna daripada model lain dalam lini produk. Contohnya seperti peralatan dapur kecil, bir, es krim, dan televisi, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang terakhir ada penggarisan harga. Di sini merupakan menjual barang hanya dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya yang mencerminkan price break yang pasti.
Contoh seperti misalkan toko hanya boleh menjual dasi pria pada harga $22 dan $37. Strategi ini digunakan di toko pakaian dan aksesoris. Ini menghilangkan perbedaan harga yang kecil dari keputusan pembelian, baik untuk pelanggan maupun untuk manajer yang membeli barang dagangan untuk dijual di toko tersebut. Ada penetapan harga promosi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pimpinan harga, yang kedua ada harga pada acara khusus, yang ketiga ada diskon dengan perbandingan. Yang pertama ada pimpinan harga, merupakan penetapan harga produk di bawah markup umum, mendekati biaya atau di bawah biaya. Yang kedua ada harga pada acara khusus, yaitu penjualan yang diiklankan atau pemotongan harga terkait dengan liburan, musim, atau peristiwa. Yang ketiga ada diskon dengan perbandingan. Di sini merupakan menetapkan harga suatu produk pada tingkat tertentu dan sekaligus membandingkan dengan harga yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga produk bisnis. Di sini dibagi menjadi 3, ada penetapan harga secara geografis, yang kedua ada penetapan harga transfer, yang ketiga ada pemberian potongan harga atau diskon. Yang pertama ada penetapan harga secara geografis berhubungan dengan biaya pengiriman. Strategi penetapan harga yang mengharuskan pembeli membayar biaya pengiriman ini disebut sebagai harga asal atau FOB. FOB sendiri adalah singkatan dari Free on Board at the Point of Origin, yang berarti bahwa harga tersebut tidak termasuk biaya pengiriman. Dengan demikian, pembeli harus membayar biaya pengangkutan dari gudang penjual ke tempat usaha pembeli. Tujuan dari FOB sendiri menunjukkan bahwa harga sudah termasuk biaya pengiriman, dan dengan demikian penjual membayar biaya ini. Selanjutnya penetapan harga transfer. Harga transfer di sini merupakan harga yang dikenakan dalam penjualan antara unit dalam organisasi. Harga ditentukan dengan menghitung harga pokok produk. Harga transfer dapat bervariasi tergantung pada jenis biaya yang termasuk dalam perhitungan. Pilihan biaya untuk dimasukkan tergantung pada strategi manajemen perusahaan dan sifat interaksi unit. Organisasi juga harus memastikan bahwa penetapan harga transfer ini dilakukan secara adil untuk semua unit yang terlibat dalam pembelian. Yang terakhir ada diskon. Diskon di sini merupakan pengurangan dari harga suatu barang. Diskon dagang diambil dari daftar harga yang ditawarkan kepada perantara pemasaran atau perantara. Di sini diskon dibagi menjadi beberapa ya. Ada diskon dagang, ada diskon kuantitas, ada diskon tunai. Nah, diskon dagang ini diambil dari daftar harga. Diskon dagang di sini diambil dari daftar harga yang ditawarkan kepada perantara pemasaran atau perantara. Selanjutnya ada diskon kuantitas. Ada diskon yang diberikan kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar, yang membuat biaya penjualan per unit penjual lebih rendah untuk pembelian yang lebih besar. Selanjutnya ada diskon tunai. Diskon tunai di sini ditawarkan untuk pembayaran yang cepat. Contohnya, penjualan dapat menawarkan diskon 2/10 bersih 30. Artinya, pembeli menerima diskon 2% jika pembayaran penuh dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jumlah penuh akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Selanjutnya ada diskon musiman. Diskon musiman adalah pengurangan harga untuk pembeli yang membeli di luar musim. Diskon ini mendorong penjualan di luar musim dan memastikan produksi yang stabil sepanjang tahun. Selanjutnya ada tunjangan. Tunjangan adalah pengurangan harga untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Tunjangan tukar tambah misalnya adalah pengurangan harga yang diberikan untuk menyerahkan peralatan bekas saat membeli peralatan baru.